Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh penonton sekalian. Kembali lagi di sini dengan saya Haidir, yang kali ini saya akan membahas terkait bisnis plan yang menjadi tugas akhir saya dalam mata kuliah Manajemen Information System. Selanjutnya, yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Adnan Kasofi, dan yang saya banggakan kepada seluruh rekan-rekan sekalian yang ada di rumah dan yang menonton di manapun itu berada. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait bisnis plan yang menjadi tugas akhir saya dalam mata kuliah Manajemen Information System, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Haidir dengan NIM 1707623067 dari Prodi Pendidikan Bisnis 2023 kelas A. Baik, masuk ke dalam materi kita yang akan kita bahas, yaitu bisnis plan dari eh, materi Manajemen Information System yang akan saya bahas selanjutnya. Baik, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu terkait materi bisnis plan, yang mana materi ini menjadi salah satu acuan saya untuk menjadikan bahan akhir dari tugas UAS Manajemen Information System, yang mana dan akan saya jelaskan dalam sebuah PowerPoint, yang mana PowerPoint ini berisikan profil perusahaan, yang kedua ada visi misi dari perusahaan, yang ketiga ada analisis SWOT, yang keempat ada masalah utama yang dialami sebuah perusahaan, yang kelima ada solusi yang akan saya berikan terhadap satu perusahaan yang menjadi yang memiliki masalah utama terkait manajemen information system di perusahaan mereka. Baik, masuk ke dalam slide selanjutnya, yakni sedikit profil dari perusahaan yang saya bahas. Jadi perusahaan yang ingin saya bahas itu adalah perusahaan Dekoko, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan ekspor dengan fokus utamanya yaitu komoditas kelapa dan kelapa sawit. Yang perusahaan ini berada dan berbasis di Indonesia. Perusahaan ini mengelola lahan perkebunan yang luas dan subur di kawasan tropis yang mendukung pertumbuhan optimal tanaman kelapa dan kelapa sawit. Sejak didirikannya, PT The Coco berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam industri ekspor kelapa dan kelapa sawit yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Jadi perusahaan ini adalah salah satu perusahaan perkebunan dan ekspor yang bergerak di bidang uh, kelapa, di bidang komoditas kelapa dan kelapa sawit. Selanjutnya, PT The Coco ini telah berhasil membangun jaringan pasar domestik dan internasional yang luas dengan tujuan ekspor ke negara-negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Jadi reputasi PT The Coco ini sebagai pemasok produksi berkualitas tinggi telah membantu memperkuat posisinya di pasar global, baik itu di kawasan Asia Pasifik maupun di kawasan Eropa. Selanjutnya, perusahaan ini juga menempatkan keberlanjutan sebagai pilar utama dalam operasi perusahaan tersebut. Jadi PT The Coco ini terus memperluas lahan perkebunan, memperbaharui teknologi pengolahan sebagai upaya menjawab tantangan industri dan memastikan ketahanan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, yang akan menjadi titik utama dan titik inti saya memberikan solusi managerial information system, yaitu perusahaan ini seiring berjalannya waktu terus memperkuat persaingan pasar kompetitifnya melalui kolaborasi dengan petani lokal. Jadi PT The Coco ini ingin melakukan win-win solution antara petani lokal dan
pasar kompetitif yang bersaing sangat ketat di internasional, di dunia komoditas ekspor internasional. Jadi PT The Coco ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat rantai pasokannya di nasional. Dalam waktu dekat, perusahaan berencana untuk memperluas pasar ke Amerika Selatan dan Afrika sebagai pasar kompetitif yang baru, serta memperkenalkan produk baru yang berbasis kelapa dan kelapa sawit. Selanjutnya, visi dari perusahaan ini adalah menjadi pemimpin perkebunan dan ekspor dalam komoditas kelapa dan kelapa sawit yang berkelanjutan, baik di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik, dan sekarang sedang merambah untuk masuk di dalam kawasan Eropa. Selanjutnya, misi dari perusahaan ini yaitu dengan melibatkan pemberdayaan petani lokal melalui kemitraan strategis yang menguntungkan kedua belah pihak, serta pengembangan produk turunan yang bernilai tambah seperti minyak kelapa murni atau VCO, biodiesel, dan berbagai produk turunan lainnya yang berasal dari kelapa sawit. Selanjutnya, kita masuk ke dalam slide analisis SWOT dari perusahaan PT The Coco yang bergerak di bidang komoditas ekspor kelapa dan kelapa sawit. Yang pertama, perusahaan ini memiliki kekuatan utama berupa lahan perkebunan yang luas dan subur di daerah pedalaman Sumatera, dengan lahan yang tropis menjadikan fondasi utama yang menghasilkan kelapa dan kelapa sawit yang berkualitas tinggi. Uh, Seiring dengan adanya kekuatan, maka kelemahan dari PT The Coco ini yaitu dengan seiring menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada cuaca yang berpotensi menurunkan hasil panen pada musim kemarau panjang, dan lokasi perkebunan yang jauh dari pelabuhan menjadi salah satu beban biaya logistik tambahan. Dan itu kedua poin tersebut menjadi poin inti kelemahan dari perusahaan The Coco ini. Selanjutnya, opportunities, peluang dalam perusahaan ini terbuka, sangat-sangat terbuka melalui meningkatnya permintaan global akan produk organik yang berkelanjutan baik di pasar Asia Tenggara maupun di pasar Amerika Selatan dan Afrika. Dengan terbukanya pasar baru dan potensi baru, maka menjanjikan potensi pertumbuhan yang signifikan pada perusahaan ini. Pengembangan produk bernilai tambah seperti kosmetik, berbasis kelapa, dan biofuel dari sawit. Selanjutnya, saat ada peluang maka ada ancaman yang akan datang ke dalam perusahaan ini. Ancamannya tetap akan hadir dalam bentuk persaingan ketat dalam negara-negara produsen lain yang sama seperti kita, seperti Malaysia, Thailand, serta masalah lain pun akan menghadapi perusahaan ini. Yang pertama, perubahan regulasi ekspor yang dapat mempengaruhi harga jual. Saat pasar global dan regulasi yang mulai berubah, maka dapat mempengaruhi harga jual dari ekspor itu sendiri, yang dapat mempengaruhi dan dapat menjadi ancaman perusahaan tersebut untuk bersaing di pasar kompetitif internasional. Setelah kita masuk di dalam analisis SWOT tadi, maka kita selanjutnya akan membahas masalah utama yang dihadapi oleh PT The Coco itu sendiri. Adapun masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di bidang komoditas kelapa dan kelapa sawit ini, yaitu ketergantungan perusahaan pada cuaca dan kondisi lahan yang tidak dapat diprediksi, yang secara langsung dalam ketergantungan itu mempengaruhi hasil panen dan stabilitas operasional dalam perusahaan itu sendiri. Yang mana dalam industri perkebunan terutamanya kelapa dan kelapa sawit, perubahan cuaca yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang atau curah hujan berlebih dapat berdampak signifikan pada produksi tanaman. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dan diatasi sesegera mungkin oleh PT The Coco agar persaingannya tetap kompetitif di pasar internasional dan mampu memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi dan semakin bervariatif.
Adapun solusi yang saya gabungkan dan saya rumuskan, yaitu PT De Coco dituntut untuk dari permasalahan-permasalahan sebelum yang telah dihadapi, maka PT De Coco ini dituntut untuk mengadopsi penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan. Dalam implementasi IoT ini, dilakukan dengan memasang sensor canggih di berbagai area lahan perkebunan. Sensor ini berfungsi untuk memantau berbagai faktor penting seperti kelembapan tanah misalnya, kadar nutrisi, suhu udara, intensitas cahaya matahari, dan yang terakhir kondisi cuaca secara real time. Dengan adanya IoT ini, maka data dapat diperoleh secara langsung dan terus-menerus. Jadi manajerial dan manajemen PT De Coco dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat dalam mengatur sistem irigasi, distribusi pupuk, serta pengelolaan pestisida yang ingin diberikan kepada tanaman. Selain itu, data yang dikumpulkan dari teknologi IoT ini memungkinkan PT De Coco untuk memprediksi potensi ancaman hama dan penyakit lebih awal. Dengan bantuan IoT ini, perusahaan The Coco dapat melakukan tindakan pencegahan dari penyakit dan hama yang akan menyerang tanaman dengan melakukan beberapa tindakan preventif seperti memonitoring dengan mengefisiensi dan meningkatkan hasil dari ancaman-ancaman yang akan hadir, maka perusahaan The Coco ini dapat mengatasi, dapat memberikan tindakan preventif sesegera mungkin dari ancaman-ancaman yang akan datang di kemudian hari. Adapun manfaat dari IoT ini meliputi yang pertama monitoring secara real time. Yang pertama telah kita bahas masalah utamanya monitoring yang tidak dapat dijangkau dan ketergantungan perusahaan kepada cuaca yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi adanya. Maka dengan adanya IoT ini uh, berman uh, berguna untuk memonitoring real time cuaca, ancaman, eh, dan segala macam yang akan membuat kualitas dan kuantitas dari produksi perusahaan ini menjadi berkurang. Dengan adanya monitoring real time, data langsung mengenai kondisi lahan dan tanaman memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Dan yang kedua, manfaatnya efisiensi dalam irigasi. Jadi, dengan adanya IoT ini, pemanfaatan air akan jauh lebih terukur, akan jauh lebih sesuai dengan kebutuhan tanaman, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kekurangan dalam hal air, yang menjadi faktor penting tanaman ini akan bertumbuh secara baik atau tidak. Selanjutnya, peningkatan hasil panen dengan adaptasi dan dengan diadopsinya IoT ini dalam perusahaan PT De Coco, maka lahan dapat dikelola dengan lebih efektif dan dengan dikelolanya lebih efektif, maka produktivitas akan jauh lebih meningkat hingga 15%. Dengan meningkatnya produktivitas dan produksi hingga 15%, maka akan memancang dan akan memberikan peluang lebih besar terhadap PT ini untuk bersaing di pasar multinasional dari negara-negara tetangga di pasar Asia Pasifik. Selanjutnya, ada pengurangan limbah dengan diadaptasinya dan diadopsinya sistem IoT ini di perusahaan PT De Coco, maka optimalisasi pemupukan dan pestisida akan berdasarkan data aktual yang diperbarui secara real time oleh teknologi IoT itu sendiri. Selanjutnya, saat manfaat dari IoT ini sudah kita bahas, maka kita masuk ke dalam slide manfaat teknologi informasi pada operasional perusahaan itu sendiri. Yang pertama ada implementasi IoT dalam operasional.
Jadi, PT De Coco diproyeksikan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan perusahaan jangka panjang saat mengadopsi dan memperkenalkan teknologi IoT ini di lingkungan manajerial dan operasional perusahaan yang diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai aspek secara operasional dan manajerial. Selanjutnya ada analisis finansial. Pada kuartal awal tahun pertama di catatan keuangan dan siklus keuangan dari perusahaan ini akan menunjukkan setelah diadopsinya IoT, maka menunjukkan potensi yang jelas dalam hal pengembalian investasi. Berdasarkan data yang ada, pendapatan tahunan PT De Coco mencapai 100 miliar per tahun dengan biaya operasional tahunannya sebesar 70 miliar dan menghasilkan laba bersih tahunannya sekitar 30 miliar. Dengan investasi awal untuk implementasi IoT yang diperkirakan sebesar 5 miliar, maka perusahaan dapat mengharapkan penghematan operasional sekitar 2 miliar per tahun, yang menunjukkan biaya implementasi IoT ini dapat kembali dalam waktu sekitar 2,5 tahun dan akan berdampak dalam waktu yang cukup signifikan, cukup panjang selama rute waktu yang dijalani oleh perusahaan. Jadi, sudah jelas, data menunjukkan bahwa saat setelah diadopsinya IoT, maka akan menghemat operasional sekitar 2 miliar per tahun dan akan memberikan return biaya implementasi IoT dalam waktu kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Selanjutnya, dampak operasional. Saat teknologi informasi masuk dalam operasional perusahaan, maka dampak operasional yang dihasilkan dari penerapan IoT itu sangat positif. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah pengurangan biaya produksi yang tadi sudah kita bahas. Dengan menggunakan sensor dan teknologi IoT untuk memonitoring kondisi operasional secara real time, PT De Coco dapat mengurangi biaya operasional antara 5-10% per tahun. Yang mana jika dikalkulasi, maka penghematan operasional tersebut mencapai 2 miliar per tahun. Selanjutnya, ada peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi operasional yang diadopsi oleh perusahaan, maka optimalisasi kondisi tanaman serta proses panen di dalam sebuah perusahaan itu meningkat hingga 15%. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan volume produksi dan pendapatan perusahaan tanpa perlu menambah sumber daya yang signifikan. Selanjutnya ada pengurangan limbah. Melalui teknologi informasi pada operasional perusahaan yang digunakan dalam aspek ini adalah IoT, memungkinkan pemantauan yang lebih presisi dan aktual terhadap penggunaan bahan dan energi. Perusahaan dapat mengurangi limbah hingga 20%. Tidak hanya berkontribusi pada penghematan biaya IoT ini, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan perusahaan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan membantu mempertahankan kinerja dan citra perusahaan di mata regulasi pemerintahan. Selanjutnya ada peningkatan ketahanan cuaca. Jadi dengan diadopsinya IoT, kemampuan mengumpulkan data cuaca, memantau kondisi lingkungan secara real time, teknologi IoT dapat membantu PT De Coco merespon perubahan iklim atau cuaca ekstrim dengan lebih cepat dan tepat. Misalnya, sensor dapat mendeteksi kelembapan tanah, suhu udara yang ekstrim, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah preventif pencegahan atau penyesuaian yang tepat waktu jika masalah tersebut belum dapat diselesaikan. Jadi, terlihat jelas pada kesimpulannya, uh, adopsi teknologi informasi operasional perusahaan yaitu IoT sangat berdampak dalam sebuah manajerial perusahaan yang mana akan menuntun perusahaan tersebut
berkembang dan bersaing di pasar kompetitif internasional. Jadi dalam hal ini PT The Coco sangat-sangat terbantu ketika sistem IoT ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan akan sangat-sangat terbantu daripada sebelum-sebelumnya yang masih mengandalkan sistem-sistem tradisional dan kepercayaan-kepercayaan masyarakat. Jadi kurang lebih segitu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.